Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah berhenti memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, yaitu nikmat kesehatan, umur panjang, serta nikmat-nikmat yang begitu banyak yang diberikan Allah kepada kita. Tak lupa pula sholawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sri Robea Mamonto, kelas C, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Itulah perkenalan singkat dari saya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membawakan atau mempresentasikan materi saya, yaitu keberagaman budaya Indonesia. Nah, keragaman budaya Indonesia itu apa sih? Keragaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi, belahan dunia, dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia. Begitu juga dengan keragaman budaya, khususnya di Indonesia, tidak dapat dipungkiri keberadaannya sendiri, sehingga menghasilkan kebudayaan yang berbeda dari setiap suku bangsa. Menurut sensus penduduk tahun 2010, perkembangan penduduk Indonesia saat ini mencapai jumlah 237.556.363 jiwa yang menempatkan Indonesia pada urutan keempat dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Penduduk Indonesia tersebar dari ujung barat hingga timur, mulai dari Sumatera sampai Papua, dengan kondisi geografisnya yang berbeda-beda, seperti wilayah pesisir, tepian, hutan, pedesaan, perkotaan, dataran rendah, dan pegunungan atau dataran tinggi. Beragam suku bangsa hidup berdampingan dengan latar belakang kehidupan yang berbeda. Kondisi geografis tempat tinggal yang berbeda tersebut menjadikan masyarakat di Indonesia memiliki kehidupan beraneka ragam yang dipengaruhi oleh budaya masing-masing sebagai warisan dari tiap generasi sebelumnya. Dan selain itu, faktor kebudayaan dari luar yang masuk ke Indonesia dan penyebaran agama-agama besar di pelosok wilayah Indonesia membuat terjadinya proses kulturasi dan asimilasi serta menambah keragaman budaya yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti agama, kebiasaan, tradisi, adat istiadat, mata pencaharian, kesenian yang sesuai dengan ciri khas suku-suku tersebut. Pada masa kini, dengan kemajuan komunikasi global dan meningkatnya hubungan antara budaya, menimbulkan pemikiran dan kesadaran bahwa di balik keragaman tersebut timbul berbagai kekuatan dan kekayaan budaya hingga timbulnya berbagai permasalahan sosial. Nah, hal ini berdasarkan adanya perbedaan pendapat yang memandang keragaman budaya itu berupa kekayaan yang dikandung tiap budaya di dunia sebagai sesuatu yang positif. Sementara ada pula yang menganggap perbedaan budaya tersebut mengakibatkan hilangnya rasa kemanusiaan dan menjadi akar berbagai konflik. Pada pergantian abad ini, Badan Dunia UNESCO memberi perhatian serius dan juga berpendapat pentingnya keanekaragaman budaya. Nah, pentingnya keanekaragaman budaya dunia yang saling memberi manfaat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
karena hal ini dapat memperbarui berbagai pendekatan terhadap pembangunan berkelanjutan. Memastikan terlaksananya hak asasi manusia secara efektif dan kebebasan yang diakui secara universal, serta memperkuat kohesi sosial dan pemerintahan yang demokratis. Merujuk konstitusi UNESCO tersebut, seharusnya keanekaragaman budaya tidak hanya terbatas pada mempertahankan, namun harus diselamatkan, dilestarikan tanpa batas waktu, dengan kemampuan untuk menerima dan menyikapi perubahan budaya. Nah, permasalahan keragaman budaya di Indonesia dengan latar belakang suku bangsa, ras, agama, bahasa, adat istiadat, golongan politik, dan sebagainya, menyebabkan interaksi kehidupan masyarakat Indonesia menjadi rawan konflik dan bayang-bayang disintegrasi sosial. Kekhawatiran lain yaitu kemampuan mempertahankan kekayaan budaya yang sangat banyak tersebut agar tidak diakui negara lain, atau kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan budaya dan kebudayaan. Menurut Konjaraningrat, budaya adalah daya dari budi berupa cipta, karsa, dan rasa. Budi diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal manusia yang merupakan pancaran dari budi dan daya terhadap seluruh apa yang dipikir, dirasa, dan direnung, kemudian diamalkan dalam bentuk suatu kekuatan yang menghasilkan kehidupan. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa, berarti yang mengelola atau yang mengerjakan sehingga mempengaruhi tingkat pengetahuan. Selanjutnya, sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari sifatnya itu abstrak. Sedangkan perwujudan lain dari kebudayaan adalah benda-benda diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Berikut karya yang meliputi teknologi dan budaya kebendaan atau material kultur diperlukan untuk mengolah dan menguasai alam guna kepentingan masyarakat. Nah, rasa adalah ekspresi jiwa manusia mewujudkan norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan guna mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas, sedangkan cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir manusia berupa pengetahuan, ilmu, dan filsafat untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Pendapat Selo Sumarjan dan Soelaman Sumardi bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Kebudayaan berdasarkan antropologi adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Hal ini mengisyaratkan bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan. Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena meliputi seluruh aspek yang ada dari individu berupa kemampuan berpikir, bertindak, dan berperilaku, serta dilaksanakan guna kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Budaya akan terus berkembang karena kemampuan manusia belajar sehingga merupakan pola hidup menyeluruh dan bersifat kompleks yang terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, diantaranya sistem agama, kemasyarakatan, adat istiadat, bahasa, teknologi, kesenian, serta pengetahuan. Dengan demikian, kebudayaan lebih dari sekedar kesenian atau adat istiadat saja, tetapi meliputi bidang yang tidak terbatas. Keragaman budaya Indonesia menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai proses, cara, atau pembuatan menjadikan banyak macam raganya tentang kebudayaan yang sudah berkembang. Hal ini dimaksudkan bahwa kehidupan bermasyarakat memiliki corak kehidupan yang beragam dengan latar belakang kesukuan, agama, maupun ras yang berbeda-beda. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk karena masyarakatnya terdiri atas kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok dengan ciri khas kesukuan yang memiliki beragam budaya dengan latar belakang suku bangsa yang berbeda. Keragaman budaya Indonesia memiliki lebih dari 1128 suku bangsa, bermukim di wilayah yang tersebar di ribuan pulau, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Adanya berbagai kelompok masyarakat yang beragam sesungguhnya merupakan masyarakat yang mempunyai potensi konflik. Kenapa? Karena perbedaan terdapat dalam masyarakat, karena nilai-nilai budaya yang dilatar belakangi sosial kultural akan menjadi pendorong munculnya perasaan kesukuan yang berlebihan. Dapat memicu nilai negatif berupa etnokentrisme yang menganggap remeh suku dan kebudayaan lain. Hal ini akan berakibat timbul perilaku eksklusif berupa kecenderungan memisahkan diri dari masyarakat, bukan mendominasi masyarakat lainnya. Nilai negatif lain yang harus dihindari adalah pandangan diskriminatif berupa sikap membeda-bedakan perlakuan sesama anggota masyarakat yang dapat menimbulkan prasangka yang bersifat subjektif serta muncul konsep sifat atau watak dari suatu golongan atau stereotip. Keanekaragaman yang khas dari satu suku dengan suku lainnya berdampak pada kesalahpahaman dan berujung pada konflik. Terkadang, konflik sering didominasi oleh isu-isu yang lebih bersifat politik dan ekonomi. Namun, penolakan terhadap keanekaragaman budaya tetap menjadi alasan yang utama. Keragaman budaya Indonesia merupakan sebuah potensi yang perlu dimanfaatkan agar mewujudkan kekuatan yang mampu menjawab berbagai tantangan saat ini, seperti melemahnya budaya lokal sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan menurunnya kebanggaan nasional yang dapat menimbulkan disintegrasi sosial. Keragaman budaya, kekuatan keragaman budaya itu, keragaman budaya sebagai kekuatan khas budaya merupakan suatu keunggulan dan modal membangun bangsa Indonesia yang multikultural karena memiliki gambaran budaya yang lengkap dan bervariasi. Sebagai contohnya itu dalam bidang seni, Indonesia sangat berlimpah karya, kreasi, dan keunikan dari keragaman kultural masing-masing etnis, baik dalam bentuk seni sastra, seni pertunjukan, seni suara atau instrumental, seni tari, dan seni lainnya. Nah, ragam seni tari yang memiliki ciri khas kesukuan seperti tari saman dari Aceh, tari rentak dari Minangkabau, tari legong dari Bali, tari merak dari Jawa Timur, terus tari yapong dari Jakarta, tari serimpi dari Jawa Tengah, tari lenso dari Maluku, sampai daerah Papua berupa tari selamat datang, dan berbagai macam tarian dari suku-suku lainnya. Nilai-nilai budaya yang tertanam di dalam masyarakat Indonesia merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa dan perlu dimanfaatkan dengan baik, antara lain. Pertama, dibandingkan dengan negara lain di dunia, keragaman budaya Indonesia sangat bervariasi, unik, dan lengkap. Mengapa? Karena dipengaruhi oleh keadaan alam dengan kondisi geografis, flora, dan fauna yang berbeda antara wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Yang kedua, keunikan dan kekhasan budaya lokal mulai dari sistem kekerabatan, etika, pergaulan, pakaian adat, rumah adat, tari tradisional, alat musik tradisional, senjata tradisional, bahasa, dan
dialek instrumen dan lagu daerah, pengetahuan, pengobatan, dan pengetahuan kuliner. Yang ketiga, merupakan hal yang menarik pandangan bangsa lain yang ingin mempelajari, mencoba, menikmati, bahkan memiliki hasil budaya lokal di Indonesia. Banyak warga dari luar atau warga asing yang tertarik dan mempelajari kebudayaan lokal, dan ada pula yang akhirnya menjadi warga negara Indonesia. Pada program Kick Andi yang ditayangkan di Metro TV, ditampilkan ekspatriat yang mengagumi budaya Indonesia, di antaranya ada Zorika Dubovok, seorang warga negara Ceko yang lahir di Praha 19 April 1926. Dia sangat mencintai bahasa Indonesia dan bahasa Sanskerta. Menurutnya, sulit menjelaskan keindahan kedua bahasa itu dengan kata-kata. Bunyi dan kata-katanya sangat indah.